Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Fikal kembali menjumpai Anda dalam program talk show kita. Seperti biasa, di malam hari ini tentunya adalah video spesial di edisi hari Senin 19 April 2021. Tentunya dalam suasana Ramadan ya, kita tetap harus menjaga kesehatan ya. Baik pemirsa Gamalama TV, bulan puasa ini cenderung perekonomian kabarnya akan meningkat ya, berbagai pelaku usaha mulai menggeliat di bulan suci ini. Tapi apakah benar atau adakah cara-cara kreatif yang coba dilakukan oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan momentum di malam hari ini? Maka di malam ini dialog spesial bertemakan baca peluang usaha, cara cerdas UMKM di bulan Ramadan, membahasnya untuk Anda. Dan di kesempatan ini pula ada narasumber yang sangat spesial sudah bersama saya. Saya sapa, yang pertama adalah Bung Muhammad Gifari Bopeng ya, pelaku usaha, pengusaha muda atau praktisi ekonomi ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Ya, meskipun dalam suasana puasa tetap eksis ya. Iya, tetap. Ya. Baik, yang berikut tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda pemirsa Gamalama TV. Saya sapa Bung Burhanuddin Rope atau Butes ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fikal. Kita ketemu lagi untuk acara ini. Kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini pertemuan dalam Ramadan ini mudah-mudahan berkah ya bagi kita semua. Amin. Baik ya, kita langsung saja. Tentunya ini sudah kenal ya narasumber yang kedua ini Bung Butes yang merupakan manajer swalayan Tarano AT ya. Baik, kita langsung saja ya. Nah, mungkin sebagai pembuka ya, saya mungkin ke Butes dulu deh ya. Nah, ini suasana Ramadan ya, dari tahun ke tahun ya fenomenanya akan kelihatan ramai dan sebagainya. Nah, ini kan dalam suasana pandemi juga tentunya kan UMKM kan juga tetap akan memanfaatkan fenomena momen saat ini ya. Mungkin secara kasat mata yang Anda lihat ya, berkecimpung di dalam usaha juga ya dengan tenan-tenan yang sudah ada di Tarano AT. Nah, seperti apa memanfaatkan momen ini yang Anda lihat? Jadi sebenarnya pada saat momentum bulan Ramadan sampai jelang Hari Raya Idul Fitri nanti, sebenarnya para UMKM itu dia sudah memiliki planning tersendiri, di mana yang sehari-harinya dia bisa dia berproduksi hal lain, maka dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya seperti apa. Jadi kayak misalkan penjualan takjil, maka yang tadinya dia harus berproduksi bagea, maka dia akan coba untuk melakukan terobosan baru gitu. Jadi ini kita kembali pada 1 tahun yang lalu seperti awal-awalnya virus corona melanda kota Ternate, itu di mana para UMKM dipaksa untuk mencari cara, mencari jalan, mencari celah agar bisa tetap berproduksi. Apapun itu dia akan menyesuaikan dengan keadaan. Nah, hal ini juga terjadi pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Namun pada momentum Hari Raya Idul Fitri ini memang sudah ada perencanaan-perencanaan awal gitu. Jadi mulai dari memproduksi sirup secara besar-besaran karena ada pesanan sirup pala, terus memproduksi sirup air jeruk, memproduksi makanan takjil, sampai pada kue kering sama kue-kue yang disajikan untuk Lebaran nanti gitu. Dan prospeknya luar biasa ini, kita melihat ini prospeknya luar biasa. Nanti saja hasil dari ini nanti kita lihat kira-kira dapat berapa mereka. Seperti itu ya. Ya, baik, saya ke Bung Gifari ya. Nah, kalau teman-teman di pengusaha muda ini kan juga sangat kreatif sekali ya kalau gitu kan. Kalau kita coba kilas balik dulu pernyataan Anda sendiri kan pernah bahwa memiliki teman-teman pengusaha hampir 1.500-an ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang tidak bertahan dan ada juga yang bertahan. Nah, kalau momen-momen seperti ini ya, adakah teman-teman yang mungkin yang tadinya vakum kemudian ini boleh nih kalau kita memanfaatkan? Ada seperti itu. Jadi begini, kalau kita lihat tradisi khususnya kita di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate, tradisi di bulan Ramadan ini kan sudah jadi tradisi yang betul-betul yang dimanfaatkan semua pihak. Jangankan ke pengusaha yang sudah sudah biasa dalam proses penjualan dan lain-lain, tapi pengusaha-pengusaha dadakan pun bermunculan.
karena punya kelebihan, misalkan tadi bikin kue, kelebihan apa dan lain, nah dimanfaatkan di dalam bulan puasa ini. Nah, yang kita kembali lagi menyangkut tadi, ada teman-teman yang awalnya sudah vakum terus bermunculan, ya memang kenyataannya seperti itu. Karena memang kota Ternate ini bahkan bukan kita sendiri, orang yang berdatangan dari luar pun kadang kaget suasana Ramadan di kota Ternate ini dengan antusiasnya orang berjualan dan lain-lain. Nah, ini berdampak positif juga terhadap perekonomian. Ada yang udah vakum mulai bermunculan, ada yang sudah betul-betul konsisten, kadang melihat peluang-peluang yang baru gitu. Nah, itu yang dimanfaatkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, harapan kita bukan saja di bulan Ramadan aja, setelah bulan Ramadan pun apa yang sudah dilaksanakan ini dikembangkan lagi. Dan itu harapan kita selaku pelaku usaha, kira-kira seperti itu. Baik, Bu Butes ya, kalau dengan kesempatan seperti ini ya, kalau melihat mereka begitu seperti jamur di musim hujan nih, ceritanya seperti itu ya. Nah, kalau tumbuhnya seperti ini, apakah memang insting secara alamiah yang lahir daripada person, ataukah memang ada juga mungkin yang dorongan-dorongan dari pemerintah yang khususnya ya, yang OPD yang terkait dengan UMKM ini, ada seperti itu? Malah saya melihat ini momen ini memang dimanfaatkan bukan hanya para pelaku usaha UMKM yang sudah aktif lama atau dia mati lagi, bukan. Bahkan ada anak-anak sekolah pun saat ini sudah mulai main dengan all shop gitu loh. Mereka memanfaatkan ini memang betul-betul mencoba untuk menjadi entrepreneur yang walaupun bilang baru, tapi mereka mencoba gitu loh. Saya melihat banyak sekali karena memang di Tarano AT itu ada beberapa siswa magang dari SMK itu yang mencoba menanyakan ke saya, Pak, bisakah tidak kalau saya menjadi reseller dari Tarano AT sendiri, saya menjual barang-barang produk yang ada di Tarano AT. Saya bilang silahkan, terserah, itu kemauannya dia, dan ini dia baru belajar gitu loh. Dan ketiga itu dia mulai masuk pada penjualan pakaian secara all shop. Dia mulai menawarkan produk-produk yang memang nanti akan dipergunakan untuk orang-orang berhari raya. Seperti yang dikatakan Pak Gifar tadi, kalau ternyata memang animo masyarakat untuk Maluku Utara, animo masyarakat Maluku Utara ini memang luar biasa untuk Ramadan ini sampai pada Idul Fitri. Jadi kalau selama ini saya melihat dorongan dari pemerintah kayak Ternate, kota Ternate misalkan, keuangannya pas-pasan ini, keuangan ngos-ngosan, pegawai juga untuk TTP-nya juga baru ada yang dibayar 2 bulan, ada yang baru 1 bulan. Jadi memang keuangan daerah tidak terlalu berpengaruh pada animo masyarakat ketika dia ingin berkembang lebih baik, dia ingin berjualan, bahkan dia ingin membeli pun tidak terlalu berpengaruh gitu. Dan kita bersyukur juga pada bantuan Presiden kali ini. Dengan adanya bantuan Presiden kali ini 1,2 juta yang disalurkan ke bank penyalur ya, dalam hal ini BRI, dan sekarang kan sudah banyak yang mengambil nih. Itu bisa dijadikan modal awal bagi mereka yang ingin berjualan, karena memang ini dikhususkan untuk para UMKM. Dan saya berharap 1,2 ini bisa dikembangkan dan bisa dimaksimalkan penggunaannya. Gitu aja. Oh gitu ya. Baik. Mungkin dari kacamata Bung Gifar ya, selaku pernah juga menakudai HIPMI kan. Kalau momen-momen ini kan sebenarnya apalagi dikaitkan dengan era pandemi, harusnya kan ada turut serta pemerintah ya, konteks lokalnya seperti itu ya kan. Apakah memang harusnya dibutuhkan sebuah kebijakan khusus ya, artinya penguatan modal semacam itu sebelum memasuki bulan Ramadan, dan saat memasuki Ramadan dan mereka mulai eksis untuk berniaga. Jadi gini, kita harus tahu bahwa program pemerintah pusat kita di Indonesia ini pertumbuhan pengusaha itu kita baru di bawah 4%, sedangkan Malaysia 5%, Singapura 7%. Untuk Asia Tenggara kita di bawah rata-rata gitu. Sehingga kita harus tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa gebrakan-gebrakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pengusaha yang ada di nasional maupun di lokal gitu.
Sehingga apa? Yang tadi saya disampaikan bahwa memang pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat harus melihat apa yang dimau pemerintah pusat. Sehingga apa? Pemerintah provinsi juga harus menerapkan program-program yang mana meningkatkan pertumbuhan pengusaha yang ada di Maluku Utara. Karena itu menjadi PR pemerintah pusat. Kita ini masih di bawah 4%. Negara lain sudah di atas hampir 5%. Singapura aja udah 7%. Nah, harapan saya dengan adanya program dari pusat, ditambah lagi mungkin tadi yang dikatakan sama Bang Botes itu menyangkut ada modal dari KUR dari Bank BRI dan lain-lain, ini harus dimanfaatkan. Bukan hanya dikasih, tapi harus dipantau, harus dikontrol, harus diawasi oleh pemerintah daerah. Artinya apa? Yang dapat berapa, ini sejauh mana, kesulitan apalagi setelah dikasih modal. Karena apa? Ini jadi tanggung jawab, jadi PR kita. Apalagi pemerintah daerah ini tugas. Tugas utama gimana kita kejar dari 3% itu menjadi 4 atau 5%. Itu tanggung jawab. Memang betul UMKM itu terjadi peningkatan luar biasa. Dari 2016 sampai di 2021 udah hampir puluhan juta. Info yang saya baca terakhir itu sumber mendekati 90 juta itu pelaku UMKM. Dan ini memang ada info, bukan info, ada angin segar bahwa memang ekonomi kita sekarang kita udah lewati. Memang masih dalam masa pandemi, kita udah lewati, sekarang proses kita bangkit. Ditambah lagi ada sentuhan-sentuhan vaksin. Ini kan isu-isu positif yang mana yang menyebabkan kita mulai meninggalkan nih masa pandemi, kita mulai meninggalkan. Kita mulai berpikir bagaimana kita bangkit. Nah, dalam proses seorang pengusaha, proses pelaku usaha mau bangkit ini harus diikutsertakan dengan pengawasan, pendampingan dari pemerintah daerah. Tapi saya bersyukur ada gebrakan khususnya di kota Ternate, PJ Wali Kota mulai turun. Dia lihat inflasi, dia turun ke pelaku-pelaku UMKM. Nah, ini saya merasa bahwa sudah ada niat baik dari pemerintah kota Ternate untuk bagaimana mengawasi dan membimbing pelaku-pelaku usaha. Tapi untuk provinsi mohon maaf, masih ribut nih mengenai jabatan kemarin itu. Dinas Pangan dan lain-lain. Nah, ini kan jadi rasa aneh juga. Ini kita udah masukin Ramadan. Sebenarnya Ramadan ini harus kita menyikapi dengan hal positif. Bermunculan pengusaha-pengusaha dadakan itu harus didampingi dengan pengawasan dan pendampingan. Sehingga apa? Jangan setelah Ramadan mereka habis balik lagi jadi pengangguran. Harusnya setelah Ramadan itu kita kasih lagi ya bantuan apa, KUR, stimulan apa nih dari pemerintah daerah. Ya itu harus dilaksanakan. Kalau enggak, kita balik lagi, pengangguran bertambah. Nah, itu yang jadi PR buat kita semua, khususnya untuk pemerintah harus bagaimana mengawasi dan mendampingi pelaku-pelaku usaha UMKM. Nah, ini kan ada kesempatan ya, artinya punya semangat untuk berusaha. Ya. Apakah ini berbicara musiman ataukah tidak? Harusnya ada pengawalan ya seperti itu ya, biar menjadi motivasi. Baik, kita akan beri dulu sebentar. Pemirsa Gamalama TV, jam project dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan baca peluang usaha cara cerdas UMKM di bulan Ramadan. Akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.